Pemilihan kepala desa serentak tingkat Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Mandalasari sudah mulai menjadi perbincangan, walaupun kita ketahui bersama Pilkades di Kabupaten Bandung Barat tertunda diakibatkan kondisi dalam masa PPKM COVID-19. Heri Eswangsa Prawira merupakan salah satu balon kepala Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Mari kita simak perbincangan dengan calon kepala Desa Mandalasari. Hari ini saya berada di rumahnya Pak Heri. Kebetulan beliau ini adalah salah seorang calon kepala desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita akan coba untuk berbincang-bincang terkait dengan Pilkades yang suasananya memang ditunda-tunda. Namun mudah-mudahan dengan ditundanya ini ada satu nilai plus buat Pak Heri. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang bincang-bincang ini, saya akan coba memperkenalkan diri dulu. Siapa ini Pak Heri di sini dan latar belakangnya seperti apa. Nah, oke pemirsa, kita akan coba untuk tampilkan Pak Heri. Pak, silakan Pak, perkenalkan. Perkenalkan, saya dengan nama latihan, kalau nama asli Heri Eswangsa Prawira, asli putra daerah Cipatat yang dilahirkan di Wilayah Mandalasari. Dalam hal ini ada kesempatan atau momen yang tepat untuk ikut bergabung dalam kontes Pilkades serentak yang diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sampai periode 2026 ya. Nah, itu barangkali dari sisi profil saya. Kalau pendidikan kita normatif, kalau kita berbicara tentang pengalaman, mungkin nanti tim yang akan memberikan penilaian secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan dengan PPKM yang dilaksanakan maupun yang sudah diatur dalam pandangan pemerintahan pusat, pihak gubernur, pihak kabupaten, sehingga Pilkades serentak Mandalasari atau Kabupaten Bandung Barat tertunda dulu dengan mengikuti prokes. Ya, mudah-mudahan dengan adanya PPKM kita bicara bukan level 1 sampai 4, hanya kondisi waktu. Kita berdoa PPKM ini segera tuntas. Oke, pemirsa. Untuk Bandung Barat. Ya. Oke, pemirsa, barusan sudah kita sampaikan bahwa tentang calon kepala desa yang memang hari ini pun juga memang kita belum mendapatkan karena memang ada penundaan. Tapi mudah-mudahan ke depan ini kita akan bisa menjadi korelasi buat warga masyarakat. Nah, Pak, kalau boleh saya tahu nih, apa nih maksud tujuan Bapak untuk mencalonkan di Mandalasari ini, Pak? Dengan pengalaman yang segitu segudang, Pak, kira-kira, Pak? Ini kembali seperti pertanyaan motivasi ya. Motivasi apa barangkali sehingga saya punya nawa itu ikut. Arti pertama yang saya lihat bentuknya ibadah dulu, ibadah dulu. Tanpa nawa itu ibadah, tanpa saling menyayangi wilayah, nggak mungkin pimpinan akan bisa tepat untuk melakukan program-program pemerintah. Ini kita bentuk wujud yang bukti dan nyata. Barangkali di Kabupaten Bandung Barat sekalipun banyak pemenang yang hari ini yang menjadi kepala desa, tapi konteks yang kedepannya masih bingung untuk menjalankan tugas. Karena kita tidak pernah lepas untuk bekerja itu ada rencana pembangunan desa. Satu. Kedua, motivasi apa sehingga punya niat mencalonkan di desa Mandalasari? Mencoba kita untuk mengangkat seorang pimpinan berangkat dari sebuah kepedulian yang notabene sayang terhadap wilayah, sehingga akan muncul apakah itu dengan karya nyata tadi daerahnya terisolir menjadi maju. Itu banyak hal yang kita harus lakukan. Pertama, pimpinan itu mesti cekat tepat. Harus menguasai bentuk karakter wilayah.
harus hormat terhadap pimpinan pusat, harus dapat menyelesaikan perintah-perintah, apakah itu melalui peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, itulah yang harus kita lakukan. Tanpa mengacu terhadap aturan yang sudah diterbitkan dalam undang-undang, jangan harap wilayah usaha. Jangan harap. Karena poin di sini adalah menguasai dulu produk hukumnya, perundang-undangannya, insya Allah. Di mana wilayah yang terisolir tidak maju perlu kita majukan, yang tidak jelas perlu kita jelaskan. Maka inilah yang harus mengedepankan dan menguasai satu silaturahim dengan bentuk dekat dengan masyarakat, bisa mengevaluasi tentang wilayah. Sebetulnya apa yang sudah ditentukan melalui anggaran, kalau kita bicara rasional normatif, Ya betul. Ya betul. Ya. Kenapa rasional tadi? Kita punya paru, kita punya kalau yang namanya di proyek itu daftar kesiapan. Jadi desa itu sudah punya progres tahun depan itu sudah dibikin. Nah sehingga begitu maju ke depan itu karena udah ada perencanaan itulah mungkin tahapan secara awal yang harus kita lakukan. Yang kedua, memberikan ilmu tentang pelayanan pemerintah desa, di mana setiap dalam bentuk pelayanan mesti menguasai perundang-undangan. Kan? Nah, kadang-kadang disuruh bikin format surat salah, judulnya aja udah salah. Nah, ini barangkali yang harus kita berikan pandangan-pandangan terhadap staf-staf yang ada, sehingga jangan sampai desa ini dikuasai, dididik oleh orang-orang yang belum paham. Akhirnya kasihan masyarakat. Tapi kalau dibekali dengan ilmu pelayanan, dengan perundang-undangan, insya Allah mereka cara menerapkan ke masyarakatnya juga ya. Transparansi ya. Ya transparan. Lebih transparan. Ya. Ini Pak, terkait nih kalau menurut pandangan Bapak ini, Desa Mandalasari ini memang kalau dilihat PAD-nya tadi disampaikan tidak ada. Tapi kalau kita gali pada tadi, memang Bapak melihat Desa Mandalasari seperti apa nih hari ini? Ada yang perlu kami jelaskan. Mandalasari ini adalah desa yang bukan tertinggal karena pemekaran dari desa Raja Mandala setelah Mandala Wangi. Kenapa? Kalau kita bahas tentang PAD, Mandalasari non PAD, tapi karena adanya sampah, ada sedikit yang masuk dari dampak negatif dengan uang arus balik. Itu pun masih diceritakan warga, karena tadi belum bisa merata. Pada fungsi dan maksud tujuannya dampak negatif itu khusus. Namanya juga KDN, kompensasi dampak negatif yang diberikan dari pusat ke desa tentang sampah. Maka desa boleh mengajukan ke pemerintah. Untuk apa? Tadi memfasilitasi warga yang terdekat karena jalur sampah. Ya dibikinkan sarana air bersih, dibikinkan WC umum dan lain sebagainya banyak. Tapi ada beberapa konteks dari dampak negatif dilarikan kepada infrastruktur. Padahal sementara antara anggaran dana desa udah jelas, dana desa mesti betul. Ya betul. Ini jadi jangan boleh ada benturan. Ini dialokasikan buat itu. Semau gue lah ya. Ya iya nggak bisa. Maka wajar kalau di setiap desa ada temuan oleh teman-teman dari wartawan atau dari ormas, ya wajar. Karena tadi sudah menyimpang. Penyimpangan. Iya penyimpangan kan? Penyimpangan aturan gitu loh maksudnya. Bukan penyimpangan anggaran. Gitu loh. Tapi kalau pimpinan-pimpinan terdahulu paham, oh ini undang-undangnya seperti ini anggarannya ada.
Ya. Alokasinya ada untuk ini, insya Allah. Siapa yang menjadikan menemukan ini? Ya. Nah itu para pemirsa, sementara desa Mandalasari kondisinya memang seperti itu. Tapi kita akan coba untuk melihat sampai sejauh mana nanti ke depan Mandalasari ini, kalau seandainya nanti sudah terjadi dan siapapun yang terpilih. Barangkali hari ini kita berbicara dengan Pak Heri, ya kebetulan beliau aktivis dan mantan birokrasi yang tentunya memahami tentang keilmuan. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, atas dasar atau siapa nih yang pertama sekali untuk mendorong Bapak mencalonkan kepala desa? Satu, berbekal dari niat. Niat tanpa dilaksanakan tidak mungkin terjadi. Ya, betul. Dalam hal ini saya punya keyakinan atau hakul yakin dalam bentuk sebuah heaven tadi, transparan, jujur, dan adil. Kalau aturan ini yang akan diberlakukan ketua atau wakil mau melaksanakan dengan profesional, insya Allah Mandalasari kondisi. Ya. Tapi kalau panitia sedikit ada berbelok ke salah satu calon, maka tunggu tanggal main. Ini kita bukan jurdil lagi. Ya. Karena apa? Setiap calon dibikin fakta integritas dan harus ditandatangani di atasnya. Sementara para calon tidak bisa memberikan sanksi terhadap panitia. Nah, ini mungkin akan saya lakukan. Karena apa kan? Pemberangkatan kita ibadah. Ada beberapa ilmu yang harus kami terapkan. Hari ini kita booming dengan corona, dengan COVID-19. Sementara warga masih tumpang tindih tentang pengelolaan. Sehingga saya punya rencana dalam RPJM untuk Desa Mandalasari. Akan saya biarkan BPJS. BPJS gratis. Oh, calon kaya bukan kaya, ada kita tahu birokrasi. Dan anggaran desanya ada. Kenapa tadi dampak negatif nggak bisa digunakan? Bagikan buat masyarakat. Ini bukti nyata juga. Udah cukup pembangunan ini begini, begini. Tapi warga dibiarkan. Bila mana perusahaan baru mungkin saya dari dampak negatif yang didistribusikan di badan pemerintah akan terhadap BPJS yang akan merata, karena Mandalasari mencakup garis miring meliputi 15 dengan jumlah DPT yang hari ini tercatat 8.982. Ya kalau kita globalkan 9.000. Ini mungkin akan kami lakukan tahapan-tahapan awal di dalam bentuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat Desa Mandalasari, dan kami insya Allah dapat mendistribusikan. Amin. Nah, pemirsa, ternyata tadi perbincangan kita sangat menarik. Artinya dari keilmuan ini sudah menguasai tentang pemerintahan. Artinya ketika masyarakat akan memilih, mungkin tidak akan sulit untuk memilih siapa sih yang sebenarnya yang harus bisa melanjutkan ataupun berada menjadi nomor satu di Mandalasari. Nah Pak, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, barangkali ada penyampaian terhadap warga Pak tentang terkait pencalonan Bapak ini sebagai nomor satu di Mandalasari. Silakan Pak. Dengan rahmat Allah dan izin Allah, apabila kami terpilih sebagai Kepala Desa Mandalasari 2021 sampai 2026, maka orang bilang gawe bareng, gotong royong, babarengan dari kita, dari rakyat untuk rakyat buat rakyat. Potensi Mandalasari kita gali bareng-bareng. Amin. Tanpa alasan harus maju Mandalasari. Karena kami punya potensi yang harus kita galakan melalui dampak negatif.
yang akan dilarikan kepada DPJ. Kedua, potensi wilayah. Yang mana? Itu nanti rumusannya ada. Rumusannya ada. Ya, rumusannya. Maka untuk warga Mandalasari saya sampaikan beriktikat dengan niat dan memilih calon, jangan sampai salah. Ya. Mari warga-warga Mandalasari yang hari ini saya ucapkan sebelumnya juga terima kasih. Barangkali ke depan kita bisa gawe bareng. Amin. Bergotong royong membangun desa yang kemarin belum jelas kita perjelas, yang kemarin belum maksimal kita maksimalkan. Apa sih yang tidak bisa jadi? Yakin bisa jadi. Tergantung kita bisa mengolah. Nah, barangkali saya tidak bisa menyampaikan terlalu jauh dulu nih Pak. Ya, ya. Karena masih ada tahapan yang harus kita lakukan. Cuman dengan kehadiran Bapak selaku jurnalis dari Kabupaten Bandung Barat, ini merupakan sebuah kebanggaan buat saya. Amin. Amin. Bahagia kami telah didatangi oleh pihak tim wartawan Kabupaten Bandung Barat, sehingga sudah cukup peduli untuk membantu pemerintah Pemda Kabupaten Bandung Barat. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya juga minta mohon doa restu dari Bapak. Ya. Apabila bulan depan Bandung Barat terbukti peraturan tidak ada penundaan lagi, insya Allah saya ucapkan terhadap seluruh desa yang akan melaksanakan pilkades sebanyak 51 desa. Jujur, adil, kondusif, aman, tertib. Amin. Amin. Bandung Barat juara dan Bandung Barat sehat. Amin. Nah, oke pemirsa, tadi penyampaian bincang-bincang yang sangat singkat ini, tentunya ini kembali kepada fitrah warga masyarakat Mandalasari. Tentunya ketika memilih seseorang yang bisa menjadikan sebagai landasan untuk memimpin di desa Mandalasari, nomor satunya ini kembali kepada warga masyarakat. Pak Heri mengajak tadi, mari kita sama-sama kerja bareng. Ini salah satu moto yang memang tentunya jarang yang dilakukan oleh para calon kepala desa. Tapi hari ini Pak Heri tadi sudah menyampaikan jelas dan real bahwa mari kita sama-sama gawe bareng. Nah, untuk itu para pemirsa, warga masyarakat desa Mandalasari khususnya, dan para pemirsa yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan bisa menilai secara objektif. Ingat, salah memilih dalam penentuan pimpinan itu tentunya akan menyesal di kemudian hari. 6 tahun yang harus kita jaga. Saya Hayat Wawor bersama kru Bintang TV menyampaikan selamat beraktivitas. Semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.